Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Amir Mushola Darussalam, yang saya hormati para alim, para asatidz, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perlu kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah-limpah dan rahmatnya. Kita semua senantiasa diberikan Allah nikmat sehat walafiat dan diberikan Allah kemampuan untuk ibadah puasa bulan suci Ramadan dan kemampuan melaksanakan sholat sunnah, salat tarawih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah mendapatkan yang ke-15 hari raya. Betul apa? Jangan hitung ya. Sepertinya sudah dapat 15 hari. Jadi malam ini malam yang ke-16. Jamaah, Ramadan sudah dapat 15 hari. Sepertinya ada juga jamaah yang sudah loyo. Loyo apanya? Loyo rawai. Ini di mana-mana Pak, bukan di sini. Memang awal-awal kita itu ya senang, bangga, jamaah kita luar biasa memberkati mana-mana. Termasuk di mushola ini barangkali. Kemarin saya awal kesini belum ada sengketa di dalam, di luar. Sekarang sudah masuk. Ini berarti bertanda jamaahnya sebagai maju. Ya maju apa? Hari saya. Tidak apa-apa lah. Buat kita dia selalu mohon kekuatan kepada Allah. Salah satu ustaz saya dulu ngasih pelajaran sama saya begini, Pak, karena ibadah itu kan banyak macamnya. Ada ibadah sholat, ada sedekah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada zakat wajib, ada sedekah sunnah, dan begitu ya. Ada ibadah membaca Al-Quran dan macam-macam lah. Ibadah menurut kita tidak tahu dari sekian ibadah itu yang diterima itu yang mana. Apakah sholatnya, apa puasanya, apa sedekahnya, apa zakatnya, apa hajinya, apa umrohnya, kita tidak tahu Pak. Tidak tahu. Maka yang terpenting apa? Kata beliau, yang terpenting saatnya setiap sholat jangan lupa serahkan ibadah saatnya kepada Allah. Caranya apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya diberikan kesempatan bisa melaksanakan sholat. Mudah-mudahan ibadah saya ini Engkau akui di sisimu ya Allah, Engkau terima di sisimu ya Allah, dan sempurnakan semua kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah saya ya Allah, karena Engkau dan yang mengetahui baik dan buruknya amal saya. Begitu Pak. Jadi setiap kita ibadah kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu Mas. Nah, apakah sholat kita diterima Allah, kita tidak tahu. Kita pokoknya istakbir, kita baca Fatihah, kita rukuk, kita sujud, kita pun tidak tahu diterima apa tidak sholat kita. Ibadah itu ya ada syarat dan ada rukunnya. Di antaranya apa? Ibadah sebagai diterima Allah itu satu niatnya yang benar. Niat semata-mata karena
Allah. Kita ibadah apapun, niat tidak boleh selain Allah, harus niat karena Allah. Ibadah apapun, ibadah sholatkah, puasakah, zakat, sedekah, semua niatnya ada menentukan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya suatu amal itu karena niatnya. Maka niat adalah hanya semata-mata ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu niat. Dua, bil ilmi. Harus ada ilmunya ibadah ini. Dan di sini kadang-kadang kita ini yang berpicu ya. Kalau sholat khusyuk, tapi kadang-kadang kita belum paham bagaimana tata cara sholat itu bagaimana. Bagaimana wudhu kita itu, bagaimana wudhu kita ini. Apakah wudhu kita sudah sempurna? Apakah wudhu kita sudah sesuai dengan syariat yang digariskan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana cara membasuh muka, membasuh tangan, ya, kemudian mengusap sebagian kepala, ya, membasuh kaki. Apakah sudah sah wudhu kita? Kita tidak tahu. Tidak tahu. Setelah itu kita sholat, ya, bagaimana sholat kita? Sudahkah sholat kita itu memenuhi syarat daripada sholat? Sudahkah rukun-rukun itu sudah kita penuhi dalam sholat? Ini kadang-kadang kita kan masih juga ada yang belum tahu, ya. Cara rukuk yang benar bagaimana? Cara i'tidal yang benar bagaimana? Cara sujud bagaimana? Terus bagaimana bacaan Al-Qur'annya? Ini sangat menentukan jamaah. Nah, punten gitu. Nanti kita ini tidak tahu dari sekian ibadah yang kita laksanakan ini mana yang diterima Allah. Makanya kita tidak boleh membanggakan dengan ibadah kita. Oh, tak boleh supaya kok jelas suarga yang usah belum tentu. Sebab kualitas ibadah kita kadang-kadang juga belum sempurna, belum sesuai dengan syariat daripada agama yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka kita tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, dan kita tidak boleh mengolok-olok orang yang tidak sholat. Aku tidak sholat, aku neraka, saya yang sholat. Itu kan keliru. Belum tentu sholat kita diterima Allah. Begitu kan? Ya, satu contoh saja, misalnya Fatihah. Fatihah itu adalah rukunnya sholat. Orang yang tidak baca Fatihah ketika sholat kan tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah. La sholata liman lam yaqra' fi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu bagaimana? Ini karena rukun, Pak. Jadi yang lain kan sunnah. Fatihah masuk rukun daripada sholat. Harus benar Fatihah kita. Bagaimana baca Bismillahirrahmanirrahim itu ada tasdidnya berapa? Ketika baca Fatihah berapa tasdidnya? Mulai dari basmalah sampai walaupun itu ada tasdidnya berapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada tasdidnya. Kadang-kadang kita baru baca secara sempurna, Pak. Ya, ini baru Fatihah. Baru Fatihah. Belum lagi kita bicara masalah tajwid. Bagaimana Fatihah kita? Sudah cocok dengan tajwid apa belum? Bagaimana bacaan idharnya? Bagaimana ikhfa'nya? Bagaimana idghamnya? Bagaimana ikhfa'nya? Bagaimana mat-mat yang ada di dalam bacaan Fatihah itu, misalnya begitu, Pak. Belum lagi makhraj. Nah, ini, Pak. Ya. Ini satu contoh. Harus suara satu. Makhraj. Gimana kita mengucap huruf ha yang benar? Di mana tempatnya ha? Di mana tempatnya kha? Di mana tempat keluarnya huruf ain? Itu semua tuh ada, Pak. Ada tempatnya masing-masing. Nah, makanya kita juga masih perlu belajar tentang itu. Ya, makanya bisa kita itu hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, buat pulau pasrah dan panjangkan ya Allah. Kulon itu nuruti mata tambah sebutan mampu. Jadi kemampuan pulau Gusti.
Gitu Fatimah pulau. Sekolah pulau lagi pasar terjenengan. Muka-muka jenengan terima, jenengan akui, ya Allah kurangi jenengan sempurna ya Allah. Maka lebih kita tidak tahu lah kita bagaimana. Jadi itu baru bacaan Fatihah. Belum tingkat kekhusyukannya. Sudah sholat, sudah khusyuk belum sholat kita. Nah khusyuk itu apa sih? Kan banyak pemahaman. Orang yang khusyuk itu ya eling nang Allah. Wan kowe takbir sampai sadar ya eling nang Allah. Wis apa ya iso sampean kowe takbir nang Allah sampai sadar. Sakit boten sadar. Kowe takbir Allahu Akbar eling nang Allah sampai salam eling nang Allah. Bisa enggak kira sampean? Kadang-kadang kita itu ya salatnya kesalahan kemana? Iya, karena berdua iya ternyata ini. Orang cari apa? Waduh, cari apa? Ya apa? Itu contoh kayak dari hati kita. Orang cari ngomong waduh, udah kalau kayu yo, mulai yo. Ternyata kita sholat tadi kan berguna puasa. Waktu sholat, waktu itu cukup. Waktu mau lagi kemana bisa? Nah yo, boleh bisa apa yo? Ibu itu kadang jujur begini. Ingat, ketika rukuk baru bisa. Bahkan urusan dunia, waktu realisasi itu jaga ya Allah, bisa dari saya Allah. Itu dalam sholat. Terus mana kebesaran kita? Jadi ada niat, ada ilmu. Ini penting sekali ilmunya ibadah. Al-Babakan puasa ya tentunya ilmunya puasa itu bagaimana kita pelajari sebelum puasa kemarin. Kalau baca Al-Quran bagaimana cara baca Quran yang baik, tajwidnya bagaimana, makhraj bagaimana, sifat huruf bagaimana. Ya. Urusan umroh ya kita harus belajar manasik umroh, manasik haji itu ilmu. Ya, itu mau niat, terus bil ilmi, terus apa lagi? Bisobri dengan sabar tentunya. Misalnya supaya tak sabar itu, terus begini ya Pak. Pasti kami suwe menggermengai soberai mangga mucafiro mungkin. Yo gak sabar mungkin teman-teman. Kemarin di masjid saya ada ustaz itu yo kalah namanya. Yo yang bagus ya ngomong rufi sowe ya kan. Dari sowe, tidurnya sowe. Mari ngono ditambah ceramah setengah jam di sana. Mari ngono buyaran ibu bermenggapai waduh sowe senang dosa. Tak senang dibalas sowe, ceramah sowe bisa. Jadi kan ikhlas, tidak sabar kan. Padahal sudah harus sabar, ibadah harus sabar. Dan kemudian yang terakhir apa? Bil ikhlas, harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah. Terus pokoknya coba sama ini sembahyang sama kapan buktikan sama ikhlas karena Allah. Tidak ono istilah suwe dilu tidak ono. Terus pokoknya nikmat saja sholat itu. Cepat yo nikmat, masih pelan-pelan yo nikmat karena apa? Karena kita sudah ikhlas karena Allah. Saudara yang ngono, Pak. Ini sama ikhlas, ya mesti enak. Pas sampean iki mau ready misalnya gak nggo duit cilik misalnya, nek sak sampean duit 50.000 ratusan ewu. Terus orang kalian muter itu mau, sama bingung, dengan ya apa? Kalau sih ini program gak apa ya apa? Terus sama juga pas bisa ketemu di border menikah, jangan-jangan lapor terus itu kami aja apa? Bukan ada ikhlas namanya teman. Harus los. Niklas itu enak Pak. Setelah yang masuk kamar mandi, masuk kamar kecil terus dibuang ya dibuang, kalau saya tinggalan. Sama pernah temu terus, mana dulu kemarin pernah dibayar dulu kemarin. Tidak pernah begitu. Itu nanti pas. Makanya kalau kita di sholat ibadah apapun ada 4 syarat tadi, yaitu niat karena Allah, yang kedua diilmuni, yang ketiga harus dengan sabar, yang keempat dengan ikhlas. Insya Allah kita
akan merasakan ibadah kita tenang, khusyuk, dan yakinlah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian malam hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, bisa menyentuh hati kita. Barangkali sholat kita ilmunya belum sempurna, ya kita belajar sholat yang baik. Kalau merasa bacaan Quran kita belum bagus, ya kita yuk belajar Quran yang baik, supaya sholat kita, bacaan Quran kita, saudara kita semuanya bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.